Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ini baru pertama kali ya saya masuk di mata kuliah etika dan hukum keperawatan, etika keperawatan. Saya tim pengajar di mata kuliah etika keperawatan. Nama saya Bu Sitriania. Mungkin Anda mengenal saya dulu mengajar di semester sebelumnya ya. Untuk mata kuliah etika keperawatan saya masuk dengan tema regulasi keperawatan. 30 menit ke depan saya akan mendampingi Anda semua belajar mengenai regulasi keperawatan. Oke, kita mulai saja slide kita hari ini. Stay tune terus di depan laptop masing-masing. Mungkin akan ada kuis atau tugas di akhir sesi kuliah ini. Perhatikan baik-baik dan semoga bermanfaat. Mari kita buka perkuliahan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai kuliah ini dengan pengertian regulasi. Regulasi keperawatan. Pengertian dari regulasi adalah sebuah kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya terkait kewajiban dan hak. Jadi, regulasi ini diatur oleh organisasi profesi dan disahkan oleh departemen terkait, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena merupakan sebuah kebijakan atau ketentuan, maka bentuk regulasi keperawatan di Indonesia adalah berbentuk undang-undang, peraturan kementerian, dan keputusan menteri. Adanya keputusan ini merupakan adanya pengakuan departemen terkait keberadaan profesi yang bersangkutan. Oke, kita lanjutkan dengan definisi regulasi yang lain. Regulasi keperawatan adalah kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan suatu tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak. Beberapa regulator yang berhubungan dengan perawat dan keperawatan Indonesia. Ada definisi yang lain juga, sedangkan registrasi adalah merupakan pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik milik pemerintah atau non-pemerintah. Jadi, Anda akan terregistrasi sebagai seorang perawat ketika lulus dari institusi yang sudah Anda bidangi. Dalam hal ini mungkin di etika keperawatan, Anda akan dicantumkan dalam nomor registrasi sebagai seorang perawat dan terdaftar secara resmi, diizinkan memakai sebuah register nurse atau menyandang gelar ahli madya. Nah, namun untuk dapat terdaftar, perawat harus telah menyelesaikan pendidikan keperawatan, lulus ujian UKOM, dan diterima dengan nilai yang sempurna atau standar batas penerimaan. Izin praktik maupun registrasi harus diperbarui setiap 1 atau 2 tahun. Tujuan regulasi. Kenapa harus diterapkan regulasi perawatan? Tujuannya tidak lain adalah yang pertama agar perawat semakin profesional dan proporsional sesuai dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Yang kedua, tidak adanya overlapping antara beban dan tugas perawat. Yang ketiga, menghindari terjadinya malpraktek. Yang keempat, meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Oke, ini adalah bentuk-bentuk regulasi keperawatan di Indonesia. Sejarahnya di sini menjadi perawat profesional itu sejak tahun 1854. PPNI menghasilkan ini 1974. Keperawatan disahkan sebagai sebuah profesi itu 83. Dikti keperawatan pendidikan tinggi keperawatan pertama kali mencantumkan gelar S1 keperawatan tahun 85 dan adanya undang-undang kesehatan dimulai pada tahun 1992 untuk mengeluarkan undang-undang kesehatan terkait nomor 23 tahun 92 yang dirubah menjadi undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009. Regulasi merupakan pengakuan terhadap profesi keperawatan antara lain. Ini tadi sudah saya sebutkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, Pasal 32 Ayat 4, pelaksanaan pengobatan atau perawatan harus berdasar kepada ilmu kedokteran atau ilmu perawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan tentang itu. Telah diganti dengan Pasal 63 Nomor Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yaitu pelaksanaan pengobatan
dan atau keperawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan. Nah, peraturan yang selanjutnya adalah dari PP nomor 32 tahun 86 tentang tenaga kesehatan, pasal 4 ayat 1, tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki izin dari menteri. Jadi kalau belum terregistrasi, belum boleh ya. Nah, izin keperawatan seperti dimaksud dalam PP di atas, bahwa setiap perawat yang bekerja di layanan kesehatan wajib memiliki SIP dan SIK. Bagi perawat yang bekerja di luar sarana pelayanan kesehatan, termasuk perawatan mandiri, harus memiliki SIP dan SIPP. Nah, ini nanti ada bagannya. Perizinan dalam keperawatan diganti dalam Permenkes nomor 148 tahun 2010 bahwa setiap perawat yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki STR, ya, surat tanda registrasi, dan apabila bekerja di luar pelayanan kesehatan wajib memiliki SIPP. Dalam peraturan ini, keberadaan SIK sudah tidak diperlukan lagi, tapi harus memiliki SIPP dan STR. Oke, prosedur untuk melakukan registrasi keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Permenkes 148 tahun 2010 ditegaskan dalam Permenkes 161 tahun 2010 tentang registrasi tenaga kesehatan. Intinya, setiap tenaga kesehatan harus melakukan registrasi, harus mengikuti izin kompetensi yang dilakukan oleh MTKI dengan komponen perangkat bawahnya adalah MTKP. Apabila tenaga kesehatan telah lulus uji kompetensi, dalam hal ini Anda setelah lulus D3 harus mengikuti UKOM, maka dapat mengajukan STR sebagai tanda kesehatan, sebagai registrasi tenaga kesehatan. Syarat pengurusan SIP atau STR baru, Anda harus mengisi formulir, menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, kemudian fotokopi lafal sumpah yang telah dilegalisir institusi pendidikan, transkrip nilai akademik, surat keterangan sehat dari dokter, foto hitam putih 3x4 2 lembar dan 4x6 2 lembar, fotokopi sertifikat UKOM, dan materai 6.000. Saat ini semua pengurusan STR tenaga kesehatan harus dilakukan secara online kepada MTKI setelah yang bersangkutan lulus UKOM. Untuk perpanjangan dilakukan dengan prosedur yang sama, yaitu dengan prosedur online. Makanya setelah yang bersangkutan memiliki 25 SKP yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, dalam hal ini PPNI. Jadi selama memperpanjang STR, Anda harus mengumpulkan 25 SKP untuk memperpanjang STR tadi. Ini mekanisme verifikasi SKP. Ya, jadi PPNI sesuai dengan surat rekomendasi menerbitkan surat rekomendasi kepada MTKP. Jadi seseorang itu harus memiliki NIRA dari PPNI setelah permohonan rekomendasi SKP-nya tersebut diverifikasi, kemudian barulah anggota tersebut memiliki NIRA. Standar praktek perawatan. Standar praktek perawatan adalah pernyataan yang absah tentang wewenang atau kesepakatan tentang apa yang layak dan tidak layak dilakukan dalam praktek perawatan. Oke. Standar praktek perawatan disusun dengan tujuan meningkatkan kualitas asuhan, mengurangi biaya asuhan keperawatan, dan melindungi perawat dari malpraktek, dan melindungi pasien dari tindakan yang tidak teretik. Beberapa standar praktek perawatan seperti yang dikeluarkan PPNI tahun 96, standar tindakan keperawatan rumah sakit sesuai SK Menkes 660 tahun 87 yang telah diperbarui dengan SK Dirjen yang Med nomor 7637 tahun 93. Standar tindakan sesuai jenjang karir perawat dan standar tindakan perawat di puskesmas. Ini beberapa standar keperawatan yang dikeluarkan oleh PPNI tahun 96. Ada standar pelayanan perawatan, standar praktek keperawatan, standar pendidikan keperawatan, dan standar pendidikan berkelanjutan.
Nah, ini tentang SK Menkes 660 tahun 87 yang sudah diperbarui pada Dirjen Yanmed tahun 93. Ya. Prosedur keperawatan mencakup 14 komponen, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan oksigen, nutrisi, eliminasi, keamanan, kebersihan, istirahat tidur, gerak dan kegiatan jasmani, kebutuhan spiritual, emosional, komunikasi, mengatasi reaksi fisiologis, kebutuhan pengobatan, kebutuhan penyuluhan, dan rehabilitasi. Nah, ini terkait dengan jenjang karir perawatan klinik. Ini diterbitkan oleh Depkes tahun 2006. Jadi, kalau Anda jadi perawat klinik PK1, ini harus menuju PK2, PK3, PK4, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang majelis kolegium dan konsil keperawatan. Apa sih dan siapa sih yang harus menjadi majelis kolegium dan kenapa harus melalui konsil keperawatan? Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, yang dimaksud dengan kolegium keperawatan adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi perawat untuk setiap cabang disiplin ilmu keperawatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan dan yang berkaitan dengan cabang disiplin ilmu tersebut. Sesuai dengan pasal 44, kolegium keperawatan merupakan badan otonom di dalam organisasi profesi perawat. Kolegium keperawatan bertanggung jawab kepada organisasi profesi perawat. Kolegium keperawatan ini ada definisi yang lain, adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi perawat yang untuk setiap cabang disiplin ilmu ini maksudnya adalah misalnya ilmu maternitas, ilmu bedah, KMP, ilmu manajemen, dan lain sebagainya untuk mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan terkait dengan cabang disiplin ilmu tersebut. Fungsi kolegium mengembangkan cabang disiplin ilmu keperawatan dan standar pendidikan tinggi bagi perawat profesi. Nah, jadi kolegium keperawatan itu berkaitan dengan bidang yang digelutinya saat itu. Misalnya ada kolegium keperawatan maternitas, kolegium keperawatan KMP, dan lain sebagainya untuk memajukan bidang ilmunya tersebut. Sedangkan konsil keperawatan adalah suatu lembaga yang melakukan tugas keperawatan secara independen. Konsil keperawatan merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dalam hal ini di Jakarta. Tujuan konsil keperawatan adalah untuk meningkatkan mutu praktik keperawatan. Kalau kolegium tadi terkait dengan pengembangan ilmu di bidangnya, kalau konsil keperawatan ini mutu dan praktek keperawatan. Fungsi konsil keperawatan ini berkaitan dengan mengatur, menetapkan, membina perawat dalam menjalankan praktek perawatan. Dan yang dimaksud dengan fungsi pengaturan adalah pengaturan dalam bidang teknis profesi perawat. Tugas konsil keperawatan, melakukan registrasi perawat, melakukan pembinaan perawat dalam menjalankan praktek perawatan, menyusun standar pendidikan tinggi keperawatan, menyusun standar praktek dan standar kompetensi perawat, serta menegakkan disiplin praktek perawatan. Kewenangan konsil, menyetujui atau menolak permohonan STR, registrasi perawat, termasuk perawat warga negara asing, menerbitkan atau mencabut STR, serta menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi, menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi, serta memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan keperawatan. Ya, yang dimaksud dengan institusi pendidikan keperawatan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keperawatan. Jadi, sebuah institusi berhak memperpanjang atau izin pendiriannya ini atau penutupannya ini berdasarkan masukan atau pertimbangan dari konsil keperawatan. Keanggotaan konsil keperawatan, siapa saja sih yang bisa menjadi konsil keperawatan? Dalam hal ini ada 9 unsur. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah organisasi profesi keperawatan, dalam hal ini adalah PPNI. Yang ketiga kolegium keperawatan, yang keempat asosiasi institusi pendidikan keperawatan, misalnya AIPNI dan AIPDIKI dan lain sebagainya. Asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian tokoh masyarakat. Yang ketujuh adalah keanggotaan konsil keperawatan yang diatur dalam peraturan presiden, dan yang segala sesuatu yang berkaitan dengan pendanaan tentang konsil keperawatan dibebankan kepada
anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ya, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Anda sudah memahami tentang bagaimana mengurus STR, bagaimana mengurus SIP dan lain sebagainya, siapa yang harus menerbitkan STR dan lain sebagainya. Oke, kuis kita hari ini adalah silahkan dituliskan fungsi dari kolegium keperawatan, kemudian syarat-syarat mengajukan STR, dan apa wewenang dari konsel keperawatan. Oke, selamat belajar, selamat melakukan aktivitas yang lainnya. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.